kamu ini minta duit sebenarnya nggak buat Keke, tapi buat dirimu sendiri, bayar utang. Coba, kalau seperti itu apa jawabanmu? Gini Mas Denny, kalau ada pertanyaan kayak gitu, gini ya, itu hak anak saya. Hak anak saya. Artinya kalaupun dapat pengakuan diikuti oleh nafkah, itu ada hak Keke sepenuhnya. Oke. Saya memperjuangkan itu. Jadi, kalaupun saya punya masa lalu, urusan saya akan berjuang. Saya akan berjuang untuk bertanggung jawab terhadap urusan saya. Tapi satu sisi urusan pengakuan Keke soal siapa ayahnya ataupun ada nafkah di belakangnya itu adalah hak untuk anak. Kamu nggak akan mengambil sama sekali? Tidak akan. Bersumpah? Iya. Ya gimana pun Mas, yang namanya hak anak kan tetap hak anak ya. Dari gini saya masih bisa fight kok untuk bayar dan bertanggung jawab terhadap masalah saya. Oke. Gagal move on karena sering lihat Reski dan Ciki mesra. Kalau ada yang bilang gagal move on, tidak, sangat tidak. Sekali lagi saya tidak ingin mengganggu Reski, masa depan Reski ya. Oh ya, kamu juga mendoakan ya bahwa ya di konten sebelumnya. Terus untuk keluarga Reski, semoga dia bisa melewati ya kan, menghadapi dengan baik gitu. Oke. Nah, kenapa juga dulu mau diajak gitu sama Reski? No comment kalau itu Mas, karena ya namanya orang berpacaran punya rasa ya kan, itu terjadi begitu. Sebetulnya ya, saya juga mengakui kok semua kesalahan saya. Artinya yang saya lakukan ini kan aib ya, tidak baik. Cerita saya ini kan bisa juga jadi pelajaran buat yang lain agar tidak melakukan hubungan sebelum menikah. Kan? Jangan jadi seperti saya, contoh lah ini. Oke, berarti ini bukan sesuatu juga yang Mbak banggakan. Sangat tidak. Mbak juga menyesali itu. Ya. Tapi ya masalah anak itu Mbak juga nggak pernah punya keinginan sedikit pun mengaborsi kan saat itu juga. Iya. Okay. Apa yang saya lakukan Mas, saya tahu itu salah, tapi saya coba memperbaiki. Oke. Terus kalau udah dapat pengakuan sama tes DNA, apa lagi yang mau diinginkan? Sudah tidak ada lagi. Dan waktu hamil, Reski ini pernah tahu dan ketemu ya seperti yang diceritakan sebelumnya ya berarti? Oh tahu. Oke. Tahu. Ya wes, sekarang kita coba langsung lihat dari sini menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang budiman ini. Yang pertama itu saya naikin konten wanita berinisial W ingin Reski Aditya bertanggung jawab atas anaknya. Dan saya bacakan ini, coba kita bacakan top komen ya di sini. Ini yang paling pecah nih ada. W tidak ada otaknya. Menurutmu gimana Mbak? Nggak apa-apa Mas. Yang namanya netizen tuh saya anggap utusannya Allah juga ya. Mereka berarti itu adalah teguran Allah juga kepada dirimu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Dan berarti dirimu juga mengakui bahwa mungkin saja dulu memang kamu nggak memikirkan ini, tapi sekarang ini memikirkan ini tadi. Tidak ada otaknya kan bukan berarti tidak ada otaknya. Cuma itu tidak berpikir panjang. Ya, dan dirimu mengakui. Ya. Dan berterima kasih nih sama dia. Terima kasih nih sama utusannya. Oke, Lestari Mulyanto. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Maaf Mas Denny, kalau tidak ada otak itu bukan berarti coach and coach jelek. Iya, ngerti. Artinya kan kalau kita ambil positifnya, tidak berpikir panjang, ya kan? betul. Tidak siap dengan resiko tapi dilakukan. Oke. Nah ini pertanyaan paling banyak tapi nggak apa-apa kita jawab sekali lagi dari Morzon. Kenapa waktu mengandung sebulan atau 2 bulan gak minta dinikahi, baru sekarang minta pertanggungjawaban sama Reski? Berarti jawabannya tetap itu tadi ya? Iya. Satu masalah butuh keberanian. Iya. Kedua adalah anak akhirnya menanyakan. Ketiga itu ya itu tadi bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini nggak tahu umur sampai di mana. Itu 5 bulan yang lalu ya Mbak. Dan dirimu merasa ini COVID nggak beres-beres seperti itu ya? Oke. Ini sampai ada yang bilang saya membiayai 2 anak mulai dari umur 1 dan 2 tahun, sekarang 16 dan 17 tahun serta biaya sendirian. Alhamdulillah berkah Allah memudahkan rezeki saya. Dari Alvin Syaputra. Ya. Saya salut sih Mas dengan mereka yang berjuang ya menjadi single parent untuk anaknya karena saya tahu itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Oke. Dan ini kebanyakan seperti ini Mbak. Jadi 8 tahun kok baru nongol seperti itu. Kok baru sekarang hebohnya berita seperti ini. Biasa terjadi pada artis lain, pada akhirnya fitnah. Tapi insya Allah ini bukan fitnah ya. Insya Allah saya yakin. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Sisilia Ayu Bondan. Kalau masalahnya hanya mau memintakan hak anaknya, bapaknya ambil saja anaknya dan diasuh dan oleh istri sahnya, dan harus bisa terima karena anak tidak salah. Kalau orang tuanya tidak berjodoh ya sudah. Tapi kalau tujuannya untuk merusak rumah tangga yang sekarang, itu sudah beda lagi tujuannya. Semoga istri sahnya legowo karena itu terjadi sebelum mereka nikah. Anggap saja itu hasil kenakalan masa remaja suaminya. Ingat, anak adalah titipan, harus diurus dengan baik dan jangan disia-siakan. Kalau soal anak diambil, menurut negara kan itu ada bahwa anak di bawah 12 tahun ikut ibu ya Mas. Oh. Dan bagaimanapun juga yang mengandungkan saya memutuskan untuk tidak menghilangkan dia, itu kan juga saya. Jadi saya merasa saya lebih berhak untuk mengurus dan merawat Keke. Dan itu titipan Allah juga buat Mbak ya. Keke bagaimana ya? Itu titipan rezeki saya tuh Keke. Oke, kalau dianggap merusak rumah tangga? Kalau untuk merusak rumah tangga enggak Mas, cuman justru saya di sini tulus banget mendoakan untuk kebahagiaan keluarga Reski, gitu kan. Dan yang saya gugat di sini kan sebetulnya adalah bukan masa depan Reski Mas, tapi masa lalu, gitu kan, masa lalunya Reski yang harus dia tanggung jawab. Dan dia akui. Nah, kita akan ke konten yang satu lagi di sini yang resmi gugat. Tapi Mbak itu resmi menggugatnya berarti sekarang pun ini pengadilan akan jalan, apa yang lanjutannya ini akan terjadi? Jadwal pengadilan saya itu kan tanggal 14 Juli ini ya Mas. Tanggal 14 Juli saya sudah konsultasi dengan kuasa hukum bahwa untuk sidang 1, 2, 3 itu isinya hanya mediasi. Baik, Gitu kan. Tapi akan kuasa hukum saya minta percepatan untuk tes DNA juga. Jadi tes DNA mungkin didahuluin. Ini dari Ria Revelina. Kalau tadi kan menyerang, ini sekarang ada yang juga bener sih kayaknya. Gue lihat niatnya baik, pengen secara diam-diam gak usah di blow up, tapi mungkin R tidak menanggapi jadi ke blow up. Ayo gentle R, mungkin istrimu akan mengerti. Coba tes DNA aja, kalau benar dia anakmu, kamu harus tanggung jawab. Itu benar Mas, jadi yang saya tuntut di sini kan hanya pengakuan Mas. Gitu kan. Semua itu pengakuan demi siapa? Tolong lihat Keke gitu aja. Jangan lihat sayanya, lihat Keke. Dan itu pun dia harus... boleh benci sama saya, tidak mengenal saya, nggak ada masalah. Cuman semua itu kan perlu pembuktian, gitu kan. Saya makanya dari awal saya kejar tes DNA. Nah, ini dari Royan Erlangga Jepara. Ini pertanyaannya agak tajam ini. Selamat buat yang telah merusak kebahagiaan mereka. Nyata bener ini cewek sirik. Kenapa nggak dari dulu nuntut Reski saat belum nikah? Ngapa baru sekarang? Apa motifnya? Terus anak di luar nikah apa bisa nuntut haknya? Goblok, jangan dipakai. Makanya jadi cewek jangan murahan. Nah, coba dijawab bagaimana? Tadi saya ucapkan terima kasih ya Mas kepada siapa Mas? Royan Erlangga Jepara. Itu atas komentarnya gitu kan. Jadi sekali lagi Mas Den, bahwa di sini saya tegaskan bahwa tidak ingin merusak rumah tangga Reski dan pasangannya. Bahkan saya juga mendoakan gitu loh, Reski dan pasangannya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah Mas Den, sampai akhir hayat mereka, gitu kan. Terus dan kalau kenapa nggak dari dulu, tadi kan udah dijelaskan ya. Motifnya apa udah dijelasin, bukan pansos, bukan duit juga, karena dianggap punya hutang, karena sekarang pun sudah punya pekerjaan juga, jadi kalau dibilang sirik enggak, terus anak di luar nikah apa bisa nuntut haknya? Nah itu, saya jelaskan bahwa kita tidak sembarangan juga kan maju seperti ini Mas. Jadi kita juga dilindungi, ada undang-undang pernikahan ya, perkawinan yang sudah direvisi tahun 2012 mengenai undang-undang pernikahan yang sudah direvisi oleh negara, undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 kalau saya nggak salah ya Mas Den ya. Itu bahwa hak keperdataan anak tidak hanya ke ibunya, tapi juga berhak mendapatkan keperdataan dari ayah biologisnya yang sudah diuji oleh ilmu pengetahuan. Dibuktikan dengan DNA. Oleh agama ya berarti ya. Oleh DNA ya. Negara dan DNA. Dan ini juga saya sebenarnya kan komen nih masalah sebagai wali dan sebagainya. Jadi bukan permasalahan wali ya sebenarnya. Ini kan hanya ramalan dari saya seperti itu. Ini juga ada yang bilang, Cynthia Dewi, anak yang dilahirkan di luar nikah hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan kalaupun menikah nanti hanya bisa dengan wali hakim.
Iya nggak sih? Tidak. Ini yang perlu Itu yang tadi ya. saya bilang tadi ya, silakan melihat ke undang-undang pernikahan yang telah direvisi. Dan oke, ini cukup sampai di sini. Berarti saya di sini ini mewakili banyak sekali netizen yang berusaha untuk yaitu tadi Mbak. Karena kan mereka nggak pernah melihat sosokmu seperti apa, latar belakangmu siapa dan bagaimana cerita bertemunya dan sebagainya. Karena memang dari pihak sana kan juga tidak mengeluarkan statement apa-apa. Dan sudah jelas juga kalau sebenarnya kamu pengennya senyap tapi terjadi sesuatu di luar yang direncanakan sehingga akhirnya ini semua terblow up sehingga ya dirimu merasa perlu untuk memberitahukan ini semua. Oke. Terima kasih udah memberikan saya kesempatan untuk bisa nanya langsung mewakili mereka semua. Tapi pada dasarnya dirimu ini walaupun nggak berani baca komen, tapi apa sih yang pengen kamu sampaikan ke semua orang yang memperhatikan kasus ini? Satu, Mas Den, saya terima kasih ya atas komentar netizen misalnya yang sudah berkomentar. Terima kasih, itu jadi kritik buat saya. Yang kedua, bagi siapapun yang, saya rasa kasus saya ini banyak terjadi kan, bagi siapapun yang di luar sana yang punya kasus yang sama, mari kita berjuang untuk hak anak kita. Karena kita sekarang sudah dilindungi oleh undang-undang negara yang sudah direvisi, Mas. Jadi tetap anak kita layak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Walaupun itu di luar nikah, siri atau apa, tetap bisa kita perjuangkan. Gitu ya. Ketiga adalah paling tidak nanti anak saya bisa melihat bahwa ibunya orang yang mau berjuang untuk kebenaran dan mau mengakui kesalahannya. Itu aja sih Mas Den. Terima kasih juga sudah diundang. Mbak, kalau dirimu ingin mengatakan sesuatu, kalau ke Reski kan sudah diwakili oleh lawyer, ke orang yang paling penting, paling kamu sayangi setelah ibumu, buat Keke. Dan video ini akan ada selama-lamanya di internet. Suatu hari nanti Keke, dia kehilangan semangat, dia apapun yang menghadapi dan sebagainya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Agar Keke tahu bahwa kamu adalah ibu yang gak sempurna. Bukan malaikat penuh dosa, tapi kamu tetap melakukan apapun. Walaupun ini 1000 kali harus kamu lakukan, kamu akan lakukan apa yang kamu sampaikan. Coba kamu ngomong ke kamera. Ya, buat anak-anak saya ya, tapi sebenarnya kan peristiwa ini bukan peristiwa yang membanggakan, Mas. Bukan peristiwa yang membanggakan, artinya aib, cuman saya harus maju gitu. Saya harus maju, saya harus mengakui kesalahan. Semoga Keke melihat nanti dia besar nanti bahwa ini pelajaran khususnya buat anak-anak saya. Kamu ngomong, Mbak, coba. Ya, khususnya buat anak-anak saya. Keke dan siapa? Keke dan Naya ya. Oke, lihat ke situ Mbak. Yuk kita lihat sama-sama. Ya Mas, dan ini bukan sesuatu yang membanggakan gitu, maksudnya saya berjuang buat mereka gitu. Mereka ada di setiap perjalanan hidup saya. Keke yang mana ya? Nah ya, mereka datang, mereka hadir kok di setiap saya mengalami kesusahan, saya sedang apapun kondisi saya. Jadi perjuangan ini bukan semata-mata karena yang Mas bilang tadi pansos, tidak. Pelajaran buat anak-anak saya tidak terulang ke depan oleh mereka, cukup di saya aja. Ya buat Naya dan Keke mau minta maaf sekali. Minta maaf atas semua kesalahan yang Mama buat, dan memang Mama bukan orang yang sempurna, jauh dari sempurna. Bukan malaikat yang bersayap juga. Cuman kasih sayang Mama insya Allah akan terus ada di perjalanan Keke dan Naya. Itu aja Mas. Tisu, ambilin tisu. Mbak, silahkan sambil saya closing di sini. Terima kasih buat semua yang menonton di sini. Tapi tetap kembali ingin saya tegaskan sekali lagi, ini tidak bertujuan untuk menggiring opini dalam kasus hukum ini, tapi hanya curhat dari seorang ibu yang merasa apa yang diperjuangkan dan apa yang dirasa benar ini dia lakukan sampai di detik ini. Dan apapun tadi, tetap jaga komentarnya, jaga ucapannya, karena kalian nggak tahu apa-apa tentang apapun, termasuk juga komentar apapun ya. Jangan mendukung atau menyalahkan secara berlebihan. Kita yuk sama-sama kawal ini semua, dan jangan berusaha menyalahkan atau membenarkan sesuatu sebelum ini semua terbukti di pengadilan. Setuju ya Mbak ya? Iya. Jadi karena ini Mbak juga berusaha untuk melakukan ini secara kekeluargaan, tapi ternyata ya arahnya sekarang ini harus ke ranah hukum, tapi nggak apa-apa.
Kita negara Indonesia juga negara hukum. Semoga ini bisa diselesaikan. Apapun yang terbaik ini untuk KK dan siapapun yang ada di sana. Jangan tinggal diam. Kalau punya permasalahan seperti ini, segera lakukan sesuatu. Karena jika tidak dilakukan sekarang juga, itu tadi yang ditakutkan adalah orang menyalahkan dengan semua hal yang ada. Dan wanita itu kan selalu seperti itu Mbak, disalahkan dan sebagainya. Padahal kan mereka nggak tahu perasaan seorang wanita, mereka nggak tahu apa yang dihadapi, mereka nggak tahu tekanannya seperti apa. Dan saya pikir dari sini harapannya ini terjadi terakhir kali di Mbak Weni, tidak terjadi kepada siapapun. Nah, dan siapapun yang menjadi, kita jadikan sajalah sosok W ini adalah sosok simbol WW yang lain ini harus berani untuk segera memperjuangkan hak anaknya sebelum terlambat. Kira-kira itu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mas Denny. Semoga yang terbaik untuk persidangannya dan semuanya, untuk KK dan Naya. Ya. Dan saya sebenarnya pengen bikin konten tentang itu loh, adiktif online itu tadi yang kalau saya pikir nanti kita boleh ya ngobrol lagi ya. Boleh. Saya pengen tahu detailnya agar benar-benar bisa terhindar dari ini tadi. Ya. Oke? Semoga bisa menjadi pengalaman buat yang lain juga gitu Iya, kan. makanya. Oke. Silakan komen, tapi ingat dijaga kesopanannya dan kita dukung siapapun yang benar di sini dan apapun itu semoga kebenaran menemukan jalannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Terima kasih.